Nah, dokter-dokter itu tadi itu tetap menggunakan panca indera, tapi panca inderanya ditambahi dengan indera keenam. Beda dengan panelis yang lainnya. Ada panelis yang tadi itu panelis utama, kemudian ada panelis terlatih, agak terlatih, ya itu beda. Dan setiap panelis utama itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dan panelis utama tidak membutuhkan tim, cukup dia sendiri. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau panelis utama, kelebihannya itu satu, tidak membutuhkan tim, sehingga di dalam penggajian dan sebagainya perusahaan tidak membutuhkan banyak penggajian, hanya satu orang. Ya. Yang kedua, tidak terlalu lama menyimpulkan sebuah keputusan karena sendirian. Wis apa jare dia sebagai panelis utama. Sudah tergantung, misalnya saya, tergantung Pak Bambang wis meneng kabeh. Nah, dia mengatakan A itu yang diakui atau dianut oleh perusahaan. Tetapi kekurangannya, kalau panelis utama itu sakit atau dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya, perusahaan akan kelabakan karena tidak ada yang meniru, tidak ada yang mencontoh. Itu yang pertama. Kerugian yang kedua apa? Harus memberikan fasilitas yang luar biasa terhadap panelis utama. Makanya panelis utama biasanya orang tua-tua, ya sudah sepuh, tapi fasilitasnya luar biasa. Dia minta mobil yang bagus, ya toh, mobilnya itu Pajero. Yang kedua dia diminta membelikan rumah yang bagus untuk keluarganya. Dituruti semua. Itu kekurangannya. Akhirnya perusahaan menambah beban. Nah, perusahaan-perusahaan yang menggunakan panelis utama atau tidak menggunakan tergantung dari kebijakan pemilik perusahaan. Kalau dihitung-hitung ternyata mampu untuk memberikan fasilitas pada panelis utama, ya terjadi. Kalau tidak, dia nggak menggunakan panelis utama tapi panelis yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya. Dalam teori dikatakan apa yang disebut dengan panelis agak terlatih, panelis terlatih. Dan terakhir yang perlu Anda ketahui adalah panelis konsumen. Apa itu panelis konsumen? Panelis konsumen ini uji produk yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Gitu loh. Misalnya kamu bikin onde-onde, kan banyak pesaing yang bisa bikin onde-onde kan. Tapi bagaimana onde-onde karyamu itu bisa diterima oleh masyarakat sebagai onde-onde yang istimewa dibanding dengan onde-onde yang beredar selama ini? Ini pakai ilmu, nggak asal. Ya, ilmunya itu menggunakan ilmu yang disebut dengan uji efektivitas, ya toh. Yang kedua, maka menggunakan yang disebut dengan konsumen, menggunakan panelis konsumen. Dua ilmu, pertama panelis konsumen, yang kedua kamu menggunakan teori uji efektivitas. Kalau kamu mampu untuk menguasai dua ini, kamu sangat mudah, Mbak, untuk masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Karena rata-rata perusahaan besar itu hanya dua ini ditambah satu lagi yaitu ACCP sebagai teori utama untuk menguji seseorang yang melamar pekerjaan di perusahaan pangan besar kayak di Indofood dan sebagainya. Nggak ada yang orang dites tentang
Tidak ada. Itu dulu utama. Kalau kamu udah masuk, sudah lolos, maka kamu akan ditempatkan di mana? Baru ada yang di tempat di mikro, yang di pelayanan publik, yang ada yang jadi operator dan sebagainya. Tapi utama melakukan uji kepada seseorang yang akan bekerja di perusahaan-perusahaan pangan besar, hanya itu yang diuji. Indrawi, kemudian HACCP, Indrawi, HACCP, Indrawi, HACCP, itu tok Mbak. Pegang omongan Pak Bambang. Kalau besok kamu udah lulus, dua itu coba kamu kuasai, kamu tes di perusahaan besar, nggak usah kecil-kecil, rugi. Indofood besar, Indofood. Ya, kalau rokok ya Sampurna, kamu kerja di rokok Sampurna, itu gajimu itu luar biasa itu. Sampurna itu seorang sarjana itu sudah digaji 12 juta per bulan, 12 juta loh oleh Sampurna kalau sarjana. Apakah Sampurna rokok itu juga tesnya kamu suruh merokok? Tidak. Kamu dites bagaimana kamu menguasai yang disebut dengan indrawi. Kamu diuji bagaimana kamu menguasai yang disebut dengan HACCP. HACCP rokok itu apa sih? Indrawi rokok itu bagaimana? Apa kamu ngerti panelis? Panelis itu berapa jumlahnya? Kalau gini panelis apa? Itu yang ditanya. Alumni teknologi pangan itu sudah banyak, sudah di atas 200 orang loh. Panelis